Pemirsa, peristiwa pemukulan pengacara Betariah Sonata Zul Armain SH yang dilakukan aktor laga Willy Dozan terus berkembang. Setelah Zul melaporkan tindakan Willy tersebut kepada pihak Polda Metro Jaya, Willy pun tidak mati langkah. Hari Rabu lalu Willy mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Zul Armain berkaitan dengan tuduhan melakukan pengancaman dengan senjata tajam atau celurit. Hari Kamis kemarin, Willy kembali mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan Zul untuk kedua kalinya. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Menjelang tutup tahun setiap edisi Jumat dan Sabtu, Cek dan Dicek menggelar polling artis paling oke Cek dan Dicek. Anda bisa menentukan sendiri pilihan Anda kira-kira siapa artis yang paling oke sepanjang tahun 2002 ini. Pertanyaan untuk edisi kali ini dapat Anda simak di layar kaca Anda. Langsung saja menghubungi nomor telepon premium call 0809 1116666. Bagi 5 pemirsa yang beruntung kami menyediakan 5 buah handphone dan 10 pemirsa lainnya akan mendapatkan 10 paket menarik dari Sophie Martin. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmastari sepanjang 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan informasinya. Kedekatan penyanyi asal negeri jiran Siti Nurhaliza dengan sutradara video klip Rizal Mantovani ternyata tidak sebatas dalam soal pekerjaan. Kabarnya sudah sejak lama Siti dan Rizal menjalin hubungan khusus. Aktor Willy Dozan kembali melaporkan Zul Armain SH, pengacara mantan istrinya Betariah Sonata, ke Polda Metro Jaya untuk yang kedua kalinya. Inilah perkembangan terakhir dari peristiwa pemukulan yang dilakukan Willy Dozan terhadap Zul Armain SH. Simak berita tersebut dalam segmen liputan aktual sore ini. Selama tahun 2002, kasus hukum di kalangan selebriti mengalami kenaikan drastis dibanding tahun lalu. Sekitar 35 persoalan hukum melilit para selebriti kita. Simak berita ini dalam Kaleidoskop 2002 yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, kedekatan sutradara Rizal Mantovani dan penyanyi asal Malaysia Siti Nurhaliza ternyata tidak sebatas dalam penggarapan video klip saja. Di luar urusan itu, kabarnya Rizal dan Siti diam-diam sudah cukup lama menjalin hubungan yang istimewa. Benarkah demikian? Kita simak saja penuturan mereka berikut ini. Pemirsa, jadi public figure memang selalu mengundang sensasi. Hal itulah yang dialami oleh penyanyi asal Malaysia Siti Nurhaliza. 5 kali video klipnya digarap oleh Rizal Mantovani, kontan saja muncul isu kalau di antara mereka ada hubungan khusus. Bisik-bisik ini sempat santer terdengar setahun yang lalu. Diberitakan baik Rizal maupun Siti Nurhaliza acap bertemu di luar jadwal kerja, termasuk bolak-balik Jakarta Malaysia untuk keduanya. Dan isu kedekatan mereka kembali muncul ketika Siti dan Rizal kembali terlibat dalam pembuatan video klip untuk lagu terbaru Siti, Cintaku Bukan di Atas Kertas. Ditemui saat syuting video klip di daerah Depok, Jawa Barat, Siti dan Rizal menjawab tentang desas-desus kedekatan mereka kepada Cek dan Dicek. Adalah tak kenal dia dalam sangat. Jumpa bila syuting saja. Ya, special sebagai produser dan juga artis. Kerana bukan senang nak menjalinkan satu persahabatan yang menggabungkan dua negara. Dan setia sebetulnya kerana bekerja sama Rizal, Siti banyak belajar. Walau membantah soal kedekatannya dengan Rizal, tapi diakui Siti Nurhaliza kalau ia memang mengagumi hasil kerja Rizal, terutama dalam hal pembuatan beberapa kali video klipnya. Hasil dari kerja-kerja Rizal Mantovani kebanyakan memberi respon yang baik kepada peminat di Malaysia. Menang 2 anugerah di Malaysia, kamu tahu. Jadi Siti rasa yang kali ini Siti masih lagi ingin cuba dengan Rizal Mantovani kerana senang bekerja sama dengan dia. Dia pun seorang yang dalam konteks apa ya? Senang, tidak ada tekanan. Jadi dia pun sendiri. Tekan saya. Sebagai penyanyi asal Malaysia, mengapa Siti tidak memilih sutradara asal Malaysia saja yang menggarap video klipnya? Ada perbincangan, tapi yang kali ini Siti serahkan pada Rizal kerana Siti mau lihat bagaimana ya cara Rizal untuk lagu yang seterusnya ini. Dan lagu ini merupakan lagu ciptaan Dewi. Itu artis dari Indonesia. Kan dia merupakan artis dan juga komposer. Apakah itu berarti Siti merasa cocok dengan cara kerja Rizal? Tak banyak masalah kerana Rizal selalunya memberi penerangan dahulu sebelum Siti menyanyi atau cuba menghayati lagu. Dan bagaimana pula dengan Rizal Mantovani yang untuk 5 kalinya mengerjakan video klip Siti Nurhaliza? Senang sekaligus pressure ya, karena
kelima kalinya buat lagi, dan tantangan saya gimana harus ada always something yang baru gitu ya, always something new gitu. Saya tetap ingin mengambil romantismenya Siti, saya ingin mengambil auranya Siti, itu harus tetap kelihatan gitu. Dan kali ini yang berbeda lah, saya coba tabrakin setnya gitu. Kalau biasanya Siti dikelilingi dengan set yang manis, yang cantik, yang masih sesuai dengan karakternya Siti, kali ini saya coba bentrokin gimana Siti ditaruh di satu set yang sifatnya reruntuhan, rusak, kasar. Bagaimana yang terjadi gitu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, peristiwa pemukulan pengacara Betharia Sonata Zul Armain SH yang dilakukan aktor laga Willy Dozan terus berkembang. Setelah Zul melaporkan tindakan Willy tersebut kepada pihak Polda Metro Jaya, Willy pun tidak mati langkah. Hari Rabu lalu Willy mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Zul Armain berkaitan dengan tuduhan melakukan pengancaman dengan senjata tajam atau celurit. Hari Kamis kemarin, Willy kembali mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan Zul untuk kedua kalinya. Tapi kali ini berkaitan dengan pernyataan Zul di salah satu acara infotainment yang kabarnya secara jelas-jelas mengatakan akan membunuh Willy Dozan. Ini merupakan pengaduan susulan pada saat kita sedang melaporkan soal senjata tajam celurit dari Zul Armain itu. Saya dapat kabar dari salah satu orang, teman saya ya, artis. Dia bilang katanya, Mas Willy lagi diancam nih di TV nih katanya. Katanya dia bilang saya orang Sumatera dari Jambi, saya akan cari dia, saya akan bunuh dia. Katanya, saya belum yakin. 2 jam kemudian dapat telepon dari wartawan. Saya nggak usah sebut dari mana, ada wartawan satu bilang serupa itu. Di mana? Hotshot jam 11 barusan. Oh, ada 2. Ya udah saya kumpulin. Kita juga belum lapor karena sedang melaporkan mengenai senjata tajam ini. Terus sorenya dapat telepon lagi dari kawan lagi. Bertubi-tubi, ada yang dari Surabaya, dari Semarang, dan dari kota kelahiran saya Magelang, dari saudara-saudara keluarga saya. Sama seperti itu. Berarti yakin kan? Dan bagaimana pula Zul menanggapi laporan Willy ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan kata-kata ancaman yang dilontarkannya di salah satu infotainment? Ya wajar saja saya ngomong, mau saya bunuh, mau apa, itu kan saya dalam keadaan bagaimana, you bisa bayangkan saya di berdarah-darah, sobek mulut saya, di muka umum, saya jalan dilihat orang banyak. Apa nggak harga diri saya hancur? Apalagi orang tahu kalau saya pengacara. Saya pengacara, bukan terkenal, bukan hanya Betharia. Saat kedatangannya di Polda Metro Jaya tersebut, Willy juga menyatakan kalau saat ini status Zul Armain bukan lagi pengacara Betharia Sonata. Banyak media cetak maupun TV itu sering dengan kata-kata bahwa ini pengacaranya Betharia, pengacara Betharia. Kenyataannya protes lagi dari Betharia nih. Dia bilang, loh kok jadi pengacara saya? Ini surat ada nih. Dia nulis surat sendiri bahwa Zul Armain itu bukan pengacara saya. Waktu proses perceraian aja. Tapi bukan. Dan Beta sendiri mau jadi saksi ketika Zul Armain mengeluarkan celurit. Ini suratnya ada, silahkan bisa dibaca. Surat pernyataan Beta itu benar. Bahwa saya sekarang ini bukan pengacaranya Betharia. Tapi saya adalah mantan pengacaranya Betharia yang mengurus perkara perceraian. Jadi kalau surat pernyataan itu memang benar. Munculnya surat pernyataan Betharia Sonata itu memang terkesan tiba-tiba. Karena sebelumnya tidak ada pernyataan dari Beta yang berkaitan dengan status Zul Armain sebagai pengacaranya. Bahkan di malam peristiwa kedatangan Willy ke rumah Zul Armain, Beta masih mendampingi Zul saat memberi keterangan pers. Dan dalam pernyataannya itu, Beta masih berharap agar Zul Armain dapat membantunya untuk mengambil alih hak asuh anaknya Leon dari tangan Willy Dozan. Berikut pernyataan Betharia Sonata. Kasihan dengan anak saya Leon aja yang sekarang kan anak diasuh oleh bapaknya ya. Jadi ya ada sedikit kekhawatiran gitu. Saya rasa cermin dari orang tua itu kan akan ya ke anak gitu kan. Saya berusaha memberikan kesempatan kepada Mas Willy karena saya pikir Mas Willy itu kan hidupnya sendiri ya, dia butuh pendamping. Saya pikir nggak apa-apa lah, anak akan kemana, toh dia akan memilih mana yang ini. Tapi kalau ngelihat seperti ini, bang kasih saya deh bang, bilang dong gitu. Saya bilang gitu. Sebelum terjadi peristiwa itu, hubungan Zul Armain dan Willy sebenarnya cukup baik. Apalagi mengingat Willy cukup kenal baik dengan istri Zul yang bernama Femi, yang tidak lain adalah sahabat Betharia Sonata.
Dalam kasus ini masih adakah keinginan Willy dan Zul untuk menempuh jalan damai? Kalau saya pribadi sih semuanya mau baiklah. Tuntut menuntut, ya tidak selesai. Dendam dendaman nggak selesai. Kalau saya dari awal memang nggak pernah dendam kok. Itu kejadian spontanitas, refleks. Saya kira untuk damai tertutup ya.